pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Diingat-ingat ya, cuaca di luar, cuaca hari ini sedang mendung, sedang tidak baik-baik saja. Harusnya kalau mau pergi ke sekolah, jaket dipakai terlebih dahulu, menggunakan jaket. Vitaminnya jangan lupa diminum. Vitamin C itu penting untuk kesehatan kalian. Ya, pada pembelajaran kali ini, sebelum Pak Aris mulai, saya absen terlebih dahulu. Yang tidak masuk siapa? Talita, Anita. Talita baru denger ya. Anita ada izinnya? Enggak ada? Ada. Apa? Sakit. Kok enggak bersemangat toh? Kenapa? Sudah sarapan belum? Belum. Belum. Oke, ini kan di dalam kelas, silahkan Mas Hanif topinya dilepas terlebih dahulu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking dulu biar semangat. Ya, kita ice breaking dulu. Suaranya ya. Suaranya sebelum Pak Aris memulai pelajaran. Oke. Kita ice breaking dulu, suaranya silakan dikeluarkan. Udah fokus? Jangan traveling kemana-mana, fokusnya ke sini. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, student. Good morning, student. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm good. I'm fine and good and great. Oke, silakan tepuk tangan semuanya. Oke, pembahasan kali ini Pak Aris ingin membahas topik 3, yaitu berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri sendiri. Dilihat. Tuh. Dan setelah mempelajari topik 3 di sini tentang damai mulai dari sendiri, peserta diharapkan yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Yang pertama dulu, memahami konsep tentang ragam identitas diri. Pasti kalian semuanya itu memiliki identitas diri sendiri. Mulai dari nama lengkap, terus nama panggilan, terus ada yang suka punya nama julukan, terus alamat, hobi, itu adalah identitas kalian sendiri. Dengan identitas kalian sendiri, apakah kalian merasa ibaratnya pernah merahasiakan identitas itu kepada orang lain? Pernah yang terbuka? Ada yang pernah terbuka dengan identitas diri sendiri? Enggak pernah. Pernah Pak, saya sama teman saya ada satu anak pernah terbuka dengan identitas diriku sendiri Pak. Saya hobinya makan banyak, terus saya kalau minggu hobinya itu mandi hanya sekali. Itu identitas diri. Enggak apa-apa, enggak masalah. Identitas diri sendiri itu boleh, yang pertama boleh kita rahasiakan, itu sebagai privasi. Yang kedua, boleh kalau kita merasa nyaman dengan teman, ibaratnya teman akrab atau sahabat, boleh kita ungkapkan, enggak apa-apa. Nah, mulai dari diri. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda?
Pernah nggak merasa malu dengan identitas diri kalian? Pernah ditutupi nggak? Nggak pernah. Sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Identitas itu kan ada yang boleh kita utarakan atau kita sebutkan sama orang lain, boleh kita sembunyikan kalau itu masuk ke dalam sebuah ranah privasi atau ranah yang tidak semestinya orang lain mengetahuinya. Mengapa muncul perasaan tersebut? Seandainya kalian malu mengungkapkan identitas diri kalian, kenapa kok malu? Jawabannya kenapa? Karena isen, iyo kenapa kok isen? Kenapa? Karena takut diketahui orang lain, Pak. Katanya, ada lagi yang cewek. Merasa minder, Pak, saya dekat sama dia nanti takut kalau dia tersinggung sama saya. Satu kelasnya siapa? Nggak apa-apa. Orang yang mencintai kita itu pasti akan menerima kita apa adanya. Itu adalah motivasi ya. Apakah Anda merasa percaya diri, menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Kamu pernah menyebutkan identitasmu, mungkin alamatmu, mungkin dari golongan apa, keluargamu, mbok sebutkan sama teman kamu, terus di sini kamu merasa malu atau diperlakukan sama temanmu yang tidak baik. Pernah seperti itu? Ada yang pernah apa? Tidak. Pernah, ada yang pernah, Pak. Saya pernah, Pak, seperti itu. Jangan ya, sama teman kita harus saling apa? Saling jaga rahasia yang pertama, yang kedua saling toleransi dengan teman yang lain. Walaupun kita tahu identitas teman kita, entah dia itu dari kalangan, maaf ya, dari kalangan menengah ke bawah, atau mungkin dia itu tidak memiliki apa-apa, kita juga harus tetap berteman sama mereka. Walaupun aku pinginnya temenan sama orangnya, sana saja dia cantik, pinter, ganteng, dia itu smart, jangan seperti itu. Semuanya kita satukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, semuanya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Ya. Sekarang gini, ya daripada ceweknya. Oke, silahkan gini aja, sobek satu lembar kertas. Disobek satu lembar kertas dulu. Ayo disobek satu lembar kertas. Udah disobek. Setelah disobek satu lembar kertas, silahkan ditulis nama kalian, nama lengkap pada pojok sini. Pojok apa ini? Kanan. Silakan ditulis dulu nama lengkap kalian. Ya, ini 2 cukup. Ya, setelah itu tulis apakah kalian suka bakso, tulis ya atau tidak saja. Apakah kalian suka bakso? Boleh ditulis ya atau tidak. Nomor 1 ya, baru nomor 1. Udah. 1 ya atau tidak ditulis. Kalau suka bakso berarti ditulis ya. Kalau tidak suka bakso berarti ditulis tidak. Yang kedua, apakah setiap kalian mau berangkat sekolah selalu sarapan pagi? Tulis ya atau tidak. Apakah kalian suka sarapan pagi? Pak, saya sarapan paginya di kantin, Pak. Pak Aris kan bilang sarapan paginya di rumah. Apakah suka sarapan pagi? Tulis ya atau tidak. Ya. Yang ketiga, apakah kalian suka badan yang berpostur gemuk atau kurus? Nah,
boleh ditulis gemuk atau kurus, nggak apa-apa. Yuk nggak apa-apa, oh, Pak Aris saja gemuk kok. Dah. 3. Apakah kalian suka pete? Aku suka, Pak. Makanan favorit saya, nggak apa-apa. Selanjutnya, apakah kalian suka permainan bola voli? Ya, tulis ya atau tidak. Ini kan biasanya cewek cowok juga suka voli. Oke, yang lagi viral. Apakah rumah kalian kemarin kebanjiran? Tulis ya atau tidak. Boleh. Ya, ada berapa itu? 6. Oke. Sudah, silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Belakang silakan ke depan. Masa menyontek? Ini kan identitasmu sendiri. Udah semua? Pertanyaan nomor 1 apa tadi? Masih ingat? Masih. Apa pertanyaannya? Oke. Saya acak. Apakah kalian suka bakso? Ini Mas Agil jawabnya ya. Ya, suka. Ada yang jawabnya oh, kebanyakan ya. Oke. Saya acak, apakah kalian suka bakso? Ini Mas Agil jawabnya ya. Ya, suka. Ada yang jawabnya oh, kebanyakan ya. Ya. Oh, suka sekali ya. Ada yang tidak suka bakso. Mungkin dia lebih suka mie ayam. Ini ada yang tidak suka bakso juga. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian sarapan pagi setiap berangkat sekolah? Benar, pertanyaan kedua. Jawabannya ya. Tidak. Mas Naufal jarang sarapan. Kenapa jarang sarapan? Males, masih terlalu pagi gitu. Ini tidak, Beril tidak. Kenapa? Alasannya kenapa kalau pagi tidak sarapan? Males karena sudah terlalu pagi. Udah dilihat. Setiap orang itu memiliki identitas yang berbeda-beda. Kayak ini. Di kelas ini ada identitas yang berbeda. Di sebelah sini, di kanan sini, kanan Pak Aris. Berarti ini identitasnya semuanya berjenis kelamin laki-laki. Di sini, di kiri, bukan. Rata-rata berjenis kelamin perempuan, tapi kan dominan ya, dominannya perempuan, tapi juga ada yang laki-laki lah. Seperti ini, identitas di kelas ini dibedakan. Boleh kadang ada yang, Pak, identitas saya dari SD 5, nanti kumpulnya ambil SD 5 tok. Ada yang identitas saya di SD 1, Pak, nanti kumpulnya sama itu. Jangan, semua kita tidak boleh membeda-bedakan identitas yang satu dengan yang lain, ya. Setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi perbedaan identitas agama dengan orang tersebut. Ingat, sekali lagi, walaupun teman kita berbeda agama, kita tidak boleh kamu agamamu seperti ini, agamaku tidak boleh seperti itu. Toleransi itu penting. Walaupun dia agamanya nonis atau dia itu, kita itu sama, derajatnya itu sama. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun atau ciptakan dan ubah.
Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Oh, seperti itu, jangan ya. Konsep, gunakan standar diri. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Ingat, satu orang dengan orang yang lain itu memiliki sebuah kelebihan atau kelemahan. Contohnya Mbak Winar punya kelebihan apa? Memasak, dia itu pintar memasak mungkin ya. Tapi dia tidak jago bermain voli, boleh jadi seperti itu. Mas Hanif jagonya hanya bermain basket, tetapi dia tidak jago bermain sepak bola. Lah, identitas seperti itu. Wah, kamu gak iso bermain bola, aku gak mau temenan sama kamu. Jangan seperti itu. Kita harus samakan. Toleransi itu sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Contohnya ada Cinta Penelope, artis di televisi, ya cantik, terusan bilangnya cantik, itu mungkin standar di televisi cantik, tapi mungkin standar di kita itu hanya biasa saja. Cantik kan tidak harus kita lihat dari luarnya, dalamnya juga. Nah, gunakan standar diri sendiri, standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Dilihat. Akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online ada yang mau merefleksikan hari ini, pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Nanti saya kasih hadiah. Ayo, sedikit saja gak apa-apa. Apa minta hadiah ditraktir di kantin? Yuk, ayo. Oh Adit, ayo refleksi tentang identitas. Terus kita dengan teman yang lain tidak boleh apa? Kita harus apa? Saling toleransi. Oke, kata Mas Adi tadi untuk refleksi pagi hari ini kita mempelajari tentang identitas diri. Dengan teman harus saling tolong menolong yang pertama. Yang kedua, dengan teman yang lain harus saling toleransi. Nah, Mas Adi tadi ya. Oke, sebelum pembelajaran saya tutup, silahkan ketua kelas boleh memimpin doanya terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kali ini. Oke, hati-hati kalian di jalan nanti setelah ini. Jaga kesehatan kalian, jaga kondisi kalian. Jangan lupa sekali lagi pesan Paris, pakai jaket mau berangkat sekolah, vitamin jangan lupa, sarapan pagi diingat-ingat harus selalu walaupun hanya 2 atau 3 sendok saja. Paris akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.